Selamat sore sahabat kreatif, kembali ya bersama Bu Eta dalam pembahasan mengenai teks esai berjenis deskriptif. Nah sahabat kreatif, kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis esai. Nah kali ini kita akan bahas tentang jenis esai deskriptif. Nah seperti apa jenis esai deskriptif? Mari kita lihat contohnya ya sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, seperti yang kita ketahui bahwa esai mirip dengan teks editorial. Namun perbedaannya, teks editorial itu ditulis oleh tim redaksi, sedangkan esai bisa ditulis oleh siapa saja. Nah, esai deskriptif itu merupakan suatu tulisan di mana kita melukiskan suatu objek, ya. Kita dapat menulis tentang apa saja yang menarik perhatian kita. Misalnya, kita ingin membahas tentang suatu hal yang menarik bagi kita, yaitu tentang karakter Pancasila. Nah, mari kita lihat bagaimana kita menguraikan dalam bentuk esai deskripsi tentang karakter Pancasila. Nah, sahabat kreatif, misalnya begini, bagian pembukaannya, sebuah esai harus ada bagian pembukanya, bagian isinya, dan bagian penutupnya. Bagian pembuka berisi pengenalan isu, ya. Di dalam bagian pembukaan itu ada pro dan kontra. Coba kita lihat ya. Dengan berlalunya waktu, nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Pancasila secara bertahap memudar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir karena memiliki perbedaan, dan perbedaan yang disatukan oleh kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang mandiri dan hebat. Nah, sahabat kreatif, di bagian pembukaan ini ada pro dan ada kontra. Pro artinya pendapat yang mendukung satu hal, dan ada kontra. Kontra artinya ada pertentangan. Nah, yang menjadi pro adalah dengan berlalunya waktu nilai-nilai mulia terkandung dalam Pancasila secara bertahap memudar. Nah, itu merupakan pengenalan isunya, ya. Kemudian bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir karena memiliki perbedaan, dan perbedaan yang disatukan oleh kesadaran bersama untuk hidup sebagai bangsa yang mandiri dan hebat. Di sini dikatakan bahwa kita hidup berbeda-beda, namun dengan perbedaan itu kita sebagai bangsa harusnya bersatu, ya, sebagai bangsa harus mandiri. Di sini dia menjelaskan masalahnya itu apa. Masalahnya itu adalah kita berbeda-beda, namun dalam perbedaan itu hendaknya kita saling bersatu. Itu yang menjadi poin, yang menjadi pro kontra yang akan dibahas dalam bagian pembukaannya. Nah, kemudian belajar dari sejarah, orang Indonesia lahir dari berbagai suku, budaya, ras, agama, adat istiadat, dan banyak lainnya. Perbedaannya adalah masalah besar atau rusaknya ikatan teman-teman Indonesia. Tetapi itu adalah kekayaan rakyat Indonesia. Nah, di sini diketahui bahwa dia mengupas tentang ya bagaimana walaupun berbeda-beda suku, bangsa, namun itu merupakan hal yang harusnya menjadi kekayaan rakyat Indonesia. Bagian isi sahabat kreatif. Nah, bagian isi itu berisi tentang argumen-argumen dia, argumen-argumen, pendapat-pendapat yang tentunya di dalam bagian isi terdapat alasan-alasan tentang apa yang terjadi pada pembahasan dia, ya. Misalnya, pendidikan untuk karakter Pancasila sangat diperlukan bagi generasi muda bangsa. Nah, mereka adalah penerus bangsa Indonesia, pewaris semua kekayaan negara ini. Menanamkan jiwa dan karakter Pancasila akan membuatnya mudah untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila nanti. Di setiap tingkat pendidikan, pendidikan karakter Pancasila harus disediakan untuk mendukung karakter Pancasila yang sebenarnya. Nah, yang menjadi pro dan kontra itu adalah bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia harusnya itu menjadi kekayaan kekuatan, bukan malah untuk menjadikan perpecahan. Nah, oleh sebab itu agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan, maka di bagian argumennya dia katakan bahwa perlu adanya praktik-praktik nilai Pancasila, kemudian perlu adanya pendidikan karakter Pancasila. Nah,
Nah, sahabat kreatif, bagian penutup. Bagian penutup ini adalah penegasan ulang atau kesimpulan dari materi yang dibahas ya. Bagian penutupnya kita lihat, dinamika yang semakin kompleks berarti bahwa orang Indonesia mendidik sesuai dengan karakter nasional mereka. Pancasila terutama dirumuskan oleh kaum muda, yang berarti bahwa tujuan Pancasila sangat jelas, yang bertujuan untuk memberikan arahan bagi generasi baru. Ya, dengan pendidikan karakter Pancasila di tahun yang mulia tahun 2045, Indonesia siap menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Bibit muda siap diproduksi sesuai dengan cita-cita bangsa yang disusun 100 tahun lalu. Generasi emas tidak lagi menjadi impian seluruh bangsa Indonesia. Ketika itu menjadi kenyataan dengan kemerdekaan sejati. Nah, sahabat kreatif, di bagian penutup di situ dijelaskan bahwa dengan pendidikan karakter Pancasila ya, tentunya kita bisa menyambut ya 100 tahun lagi kemerdekaan Indonesia. Jadi dia berharap dengan adanya pendidikan karakter Pancasila, kita selalu merayakan kemerdekaan ya, kita selalu hidup damai, kita selalu hidup sejahtera, kita selalu hidup bersama-sama, tidak adanya perpecahan karena perbedaan. Demikianlah sahabat kreatif, sampai jumpa.